Mari kita panggil Bapak Dr. Ahmad Ginanjar Syakban yang akan menyampaikan tausiah kebangsaan. Mohon izin duduk agak atas ini tanpa mengurangi adab dan hormat saya kepada guru-guru saya. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama, yaitu Pak Kiai Sastro Al-Ngatawi. Saya ini santri beliau yang sering jadi korban. Bu Direktur, Bu Iren, juga Bu Turita, Pak Bondan, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan Makara Art Center yang berbahagia. Di antara korban santri dari Pak Kiai Sastro ini, 2 hari lalu saya dikasih tahu Pak Dekan, nanti datang ke Makara ya. Ngapain? Tahlilan katanya. Ternyata kesini suruh bertausiah ini. Ya nggak berani saya. Santri di depan kiainya suruh tausiah ini. Nah, jadi saya sering bilang beliau ini memang kiai yang agak-agak gila beliau ini kan. Jadi ada 2 hal yang tadi oleh Pak Kiai Sastro digarisbawahi tentang kemerdekaan. 80 tahun Indonesia merdeka. Yang pertama, kemerdekaan itu berarti adalah harkat dan martabat satu. Yang kedua, majelis ini namanya adalah Majelis Nyala Purnama. Dan di akhir sambutannya tadi Pak Kiai Sastro mengatakan yang paling terpenting itu adalah hati kita, suasana batin kita itu harus seperti purnama yang menyala. Karena di tengah kegelapan situasi apapun, kalau batin kita ini punya nyala, maka situasi tersebut akan berubah menjadi lebih baik. Dan 2 hal tadi ini, yang pertama merdeka adalah martabat, yang kedua tentang nyala kehidupan dan nyala kemerdekaan ini mengingatkan kita pada 200 tahun silam mengenai satu martabat yang telah ditanamkan dan diajarkan oleh seseorang, dan yang kedua nyala api kemerdekaan yang telah disumet oleh tokoh itu. Beliau adalah Pangeran Diponegoro. Dan kita baru sadar bahwasannya pada tahun ini, baru saja sekitar 2 minggu yang lalu kita memperingati 200 tahun berlalunya Perang Jawa. Nah, jadi tahun 1825 pada bulan Juli tanggal 20 itu meletus sebuah perang besar yang kemudian perang ini meskipun tokoh utamanya Pangeran Diponegoro itu ditangkap, tetapi beliau meninggalkan kepada kita 2 warisan yang paling besar yang kemudian menghantarkan bangsa Indonesia ini mendapatkan kemerdekaannya. Apa? Yang pertama adalah martabat, yang kedua adalah nyala api peradaban dan juga nyala api perjuangan. Kenapa kok bisa begitu? Yang pertama, Perang Jawa ini berlangsung kurang lebih 5 tahun lamanya, dari tahun 1825 sampai tahun 1830. Mulainya 20 Juli 1825, lalu selesainya dengan ditangkapnya Diponegoro itu pada tanggal 28 Maret tahun 1830. Orang-orang banyak menarasikan kalau Jawa bisa ditaklukkan, Diponegoro bisa dikalahkan dan ditangkap. Tetapi seringkali kita melupakan bahwasannya Jawa tidak kalah dan Diponegoro sebenarnya tidak juga sedang mengalami kekalahan. Karena apa? Karena yang dihadapi oleh Pangeran Diponegoro
Dan para pejuang Nusantara pada saat itu bukan hanya penjajah dengan militernya, dengan senjatanya, tetapi yang dihadapi apa? Tipu muslihat dan kelicikannya. Jadi ketika tanggal 28 Maret, saat itu Jenderal Belanda Hendrik Marcus de Kock itu kan ngajak Diponegoro halal bihalal. Dan Diponegoro pada saat itu ingin menyambut perdamaian. Lalu datanglah ke tempat Residen Kedu yang sekarang ada di Magelang pada hari Lebaran saat itu. Jadi suasananya kita bayangkan sedang Lebaran, ingin silaturahim, mau halal bihalal, mau membicarakan perundingan perjanjian damai atau minimal gencatan senjata antara Belanda dengan Jawa, antara Hendrik Marcus de Kock dengan Pangeran Diponegoro. Tetapi ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Di sana Pangeran Diponegoro dikhianati, dicurangi, karena kenyataannya bukan halal bihalal yang terjadi, bukan perjanjian damai yang mau ditandatangani, tetapi Pangeran Diponegoro dinyatakan ditangkap pada saat itu. Kita bisa membayangkan saat itu bagaimana marahnya Pangeran Diponegoro. Dan pada saat itu posisinya berhadap-hadapan antara Diponegoro dengan de Kock ini. Dan pada saat itu Diponegoro mengajarkan satu hal yang mahal buat kita. Apa itu? Pertama adalah martabat. Dan yang kedua, pada saat itu bisa saja Diponegoro dengan kekesatriaannya sebagai pemimpin perang, dan pada saat itu kita lihat di lukisan, dua lukisan, yang pertama dilukis oleh pelukis Belanda, yang kedua dilukis oleh Raden Saleh. Keris Diponegoro itu kan di depan, Bib. Namanya keris Ki Bondoyudo. Pada saat itu andai kata Diponegoro menarik kerisnya, menusukkan ke de Kock, itu kan bisa saja. Tetapi Diponegoro telah memilih jalan sebagai seorang bangsawan yang terhormat. Dia ingin martabatnya terjaga dan dia ajarkan kepada para pengikutnya, dan terutama kepada siapa? Generasi bangsa Indonesia setelahnya. Dia tidak ingin menang, tetapi caranya yang nggak pantas. Masa saya menang tapi caranya nggak kesatria sekali. Jadi saat itu Diponegoro sebenarnya sedang mendapatkan kemenangan. Yaitu kemenangan apa? Kemenangan untuk mengajarkan martabat kepada generasi setelahnya. Dan Diponegoro tetap ingin menyalakan nyala api nasionalisme, nyala api kemerdekaan, ditabung. Karena apa? Karena 120 tahun setelahnya Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1945. Perang Jawa 1825. Ini membuat kita banyak merenung. Lalu Diponegoro ditangkap, dibuang ke Minahasa, dibuang lagi ke Makassar, dan di Makassar inilah Diponegoro kemudian menuliskan impiannya dan tetap menuliskan serta mewariskan nyala semangat kebangsaannya dalam satu karya masterpiece yang sangat penting, yaitu Babad Diponegoro ini, yang kemudian sudah diakui oleh UNESCO sebagai ingatan kolektif masyarakat dunia atau Memory of the World. Jadi Diponegoro menuliskan Babad Diponegoro yang 1000 halaman lebih itu dalam waktu tidak sampai 1 tahun, ketika dia berada di Minahasa sebelum dibuang ke Makassar. Karena setelah di Makassar itu Diponegoro nggak boleh nulis, Bib. Karena kalau nulis ini bisa-bisa pasukannya tetap terus perang. Nah, ini satu hal yang ketika Pak Sastro tadi berbicara bahwasannya kemerdekaan itu adalah martabat, dan kemerdekaan itu adalah nyala batin yang terus menyala sebagaimana purnama. Itu mengingatkan, kok kaya-kaya Bib Sastro ini berdiri di sini berbicara
200 tahun yang lalu Pangeran Diponegoro sudah mencatatkan dan mengajarkan itu. Nah, itu pertama. Dan setelah itu, ketika masa pergerakan nasional, para tokoh-tokoh nasionalis ini butuh ikon. Siapa yang dijadikan tokoh dan ikon sebagai inspirasi gerakan kemerdekaan kita, maka dipilihlah Pangeran Diponegoro. Dan itu diabadikan dalam salah satu puisi yang ditulis oleh Chairil Anwar. Kalau tadi Bu Iren itu membacakan puisinya sang proklamator Bapak Insinyur Soekarno, Chairil Anwar itu menulis satu puisi tentang Diponegoro yang menyentuh. Dia katakan apa? Di zaman pembangunan ini Tuan datang hidup kembali. Nah, hidup kembalinya karena apa? Ya karena tadi itu Diponegoro mewariskan sebuah martabat kekesatriaan, mewariskan nyala api perjuangan yang tidak pernah padam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini seringkali bertanya-tanya, dari mana Diponegoro ini kemudian mendapatkan semesta pengetahuan mengenai martabat tadi itu. Dan kebetulan juga peringatan 200 tahun Pangeran Diponegoro Perang Jawa yang diadakan di Perpustakaan Nasional, ini temanya adalah martabat, Pak Dekan. Dan ditelusuri, ternyata salah satu buku favorit bacaannya Pangeran Diponegoro ketika dia dalam fase masa pembelajarannya. Jadi Pangeran Diponegoro banyak belajar di beberapa perguruan, di beberapa pesantren. Dan salah satu guru inspiratif yang mengajari beliau itu adalah perempuan, yaitu Ratu Ageng Tegalrejo yang merupakan nenek buyutnya sendiri. Salah satu buku favorit bacaan Diponegoro itu adalah satu teks yang berjudul At-Tuhfah Al-Mursalah, atau yang dalam bahasa Jawanya Serat Tohfah. Apa isi ajaran daripada Serat Tohfah atau kitab Tuhfah Mursalah ini? Dan ajarannya ternyata adalah mengenai hal yang dibilang Pak Sastro tadi itu, yaitu mengenai martabat 7 atau ilmu hakikat, ilmu kesejatian, ilmu mengenai nyala batin dan juga nyala hati jiwa ini. Jadi kadang-kadang kita ini mikir gitu ya, sejarah ini kok kadang kebetulan, kok kadang silih berkaitan, kok kayak yang dibilang Pak Sastro ini 200 tahun lalu diajarkan oleh Diponegoro, apa yang dibacakan oleh Bu Iren ini dalam puisi juga seperti yang dibacakan oleh Chairil Anwar mengenang Diponegoro gitu kan. Ya pada akhirnya memang tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan, ini yang disebut dengan kuasa takdir gitu ya. Apa itu ajaran martabat 7? Ajaran martabat 7 ini adalah ajaran mengenai teosofi, ajaran pengerenungan ilmu hakikat mengenai jati diri manusia, yang puncak pencapaian daripada ilmu ini adalah satu buah sosok manusia ideal yang disebut dengan insan kamil atau manusia sempurna. Dan ajaran ini, kitab Tuhfah ini, yang menulisnya itu adalah orang Gujarat dari India. Namanya adalah Syekh Muhammad bin Fadlullah Al-Burhanpuri. Wafatnya tahun 1620. Yang kemudian diadaptasi oleh muridnya, seorang sufi teosof besar dari Sumatera namanya Syamsuddin bin Abdullah As-Sumatrai, yang juga murid daripada Hamzah Pansuri. Mengarang kitab juga tentang martabat 7, judulnya Jauharul Haqaiq atau intisari daripada hakikat kesejatian. Jadi kitab yang dibaca oleh Diponegoro Serat Tohfah ini adalah kitab yang menyimpan watak kosmopolitanisme. Kitab ini ditulis oleh seorang sarjana dari India pada abad ke-16 akhir, ditulisnya tahun 1590, tetapi punya akar sesungguhnya dari abad ke-13.
Dirunut, ini ajarannya seorang sufi, seorang filsuf dari Spanyol. Namanya Ibnu Arabi, yang dijuluki sebagai Saikhul Asyikin atau Mahaguru para pecinta. Ibnu Arabi ini orang Spanyol, sempat singgah di Asia Minor. Asia Minor itu sekarang Anatolia atau Turki. Singgah di satu kota yang banyak para filsuf dan para sufi, yaitu kota Konya. Di sana ia jumpa dengan Samsuddin Tabrizi, dengan Sadaruddin Al-Konyawi, juga dengan Jalaluddin Ar-Rumi. Itu satu kurun masa. Lalu kemudian pindah lagi menuliskan karya-karyanya itu di kota suci Mekah, hingga kemudian wafatnya di Damaskus di Syria. Jadi karya Ibnu Arabi ini tentang perenungan ilmu hakikat ini ada dalam satu kitab yang berjudul Al-Futuhat Al-Makkiyah, atau terbukanya alam cakrawala pemikiran dan juga spiritual ini di kota Mekah. Ibnu Arabi wafatnya tahun 1270-an. Menurunlah ajaran ini kepada murid pertamanya dan juga anak tirinya, seorang sufi besar dari Konya namanya Sadaruddin Al-Konyawi, yang menulis syarah Fususul Hikam dan juga takrir terhadap Futuhat Makkiyah. Turun lagi kepada generasi setelahnya, ada namanya Abdul Razak Al-Kashani dari Kashan, Asia Tengah, Transoksiana. Turun lagi kepada seorang sufi besar namanya Abdul Karim Al-Jili di abad ke-15, yang mengarang kitab Al-Insan Al-Kamil, yang kalau dalam bahasanya Nietzsche itu adalah Uberman. Bener apa enggak Pak Sastro ini? Pokoknya Nietzsche itu ada itulah istilah tentang manusia sempurna, tapi dia tidak menemukan itu, soalnya enggak ngaji ke Pak Sastro. Dari Abdul Karim Al-Jili menurun lagi kepada sufi besar dari Persia namanya Abdurrahman Al-Jami, yang menulis beberapa karya, diantaranya Yusuf dan Absal ya, dalam rubaiyat itu. Lalu menurun kepada muridnya lagi Hamzah Fansuri dari Aceh. Lalu menurun lagi kepada Al-Burhanpuri, orang Gujarat dari India ini, yang menulis karya Tuhfah Mursalah ila Ruhin Nabi. Dan yang menarik, kitab Tuhfah ini meskipun dia ditulis oleh seorang sarjana India, tetapi pensyarah setelahnya ada namanya Syekh Ibrahim bin Abu Bakar Asyami Al-Azhari dari Syam, dari Levantin, tetapi kemudian singgah di Aceh. Nulis komentar terhadap Tuhfah, judulnya Mawahib Mustarsalah. Dikatakan Tuhfah ini adalah sebuah teks yang meskipun dikarang di Gujarat, tetapi diperuntukkan untuk pembaca Nusantara. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana sudah luhurnya, sudah dalamnya, sudah matangnya pemikiran filsafat orang-orang Muslim Nusantara pada saat itu, gitu ya. Dan yang meminati kajian Ibnu Arabi ini bukan hanya orang Muslim. Saat ini di dunia barat ada namanya Ibnu Arabi Society. Pengikutnya ya ada wong Kristen ya ono, wong Yahudi ya ono, wong ateis lo ya ono. Jadi di antara para Ibnu Arabian pada zaman kontemporer ini ada seorang seniman dari Swiss. Namanya adalah Ivan Ageli. Tulisannya Ivan Agueli. Dia seorang seniman, seorang filsuf, berkontemplasi, bertemu dengan seorang guru, dan sampailah kepada perenungan ala Ibnu Arabi mengenai manusia sempurna atau insan kamil ini. Dan kok tiba-tiba ini ajaran kok membuat hati saya hidup kok merasa nyaman gitu ya, dan bahagia, kata Pak Sastro ini. Kemudian dia convert, dan Ivan Ageli ini nama muslimnya adalah Abdul Wahid Al-Uqaili. Punya murid juga Ivan Ageli ini, seorang filsuf, seorang pemikir besar etis dari Prancis, namanya René Guénon. Ini terkenal sekali, bener apa enggak ucapan saya? Tulisannya René Guénon. Nah, yes, pokoknya itulah. Oh, pokoknya kalau salah Bu, yang ngajarin Pak Sastro pokoknya saya ini. René Guénon ini juga menjadi pengikut ajarannya Ibnu Arabi. Lalu nulis banyak buku perenungan tentang bagaimana menjadi manusia rohani di era
disrupsi ini, ya kan, lalu convert juga. Rene Genong ini, dan nama muslimnya adalah Abdul Wahid Yahya. Rene Genong punya murid lagi, orang Itali, seorang keluarga bangsawan dari marga Pallavicini, namanya Sergio Pallavicini. Jenenge kan koyo sing duwe Ferrari gitu kan, tapi memang ini keluarga noble family dari Itali, Sergio Pallavicini. Muridnya Rene Genong lalu mendalami juga pemikirannya Ibnu Arabi ini tentang manusia sempurna, tentang insan kamil, tentang martabat 7 ini, lalu convert dan namanya juga menjadi siapa? Abdul Wahid juga, tapi belakangnya Pallavicini-nya tetap. Lalu punya anak namanya Imam Yahya Pallavicini. Ini yang menjadi salah satu tokoh di Muslim Council di Uni Eropa, yang juga penasehat internasionalnya, pengurus besar Nahdlatul Ulama, temennya Pak Sastro. Ini yang mau saya bilang tuh, itu maksudnya temennya Pak Sastro. Nah, jadi sanadnya tuh jelas gitu ya. Dari Ibnu Arabi ya ke orang Swiss, orang Perancis, orang Itali, ujung-ujungnya apa? Temennya Pak. Itu maksudnya. Pak Sastro punya murid saya. Keren juga, siap. Jadi itu bagaimana kosmopolitnya pemikiran Diponegoro ketika membaca Tuhfah Mursalah ini. Jadi ada 7 kata kunci di sini ya. Tahapan-tahapan martabat untuk mencapai kesempurnaan ini. Yang pertama adalah wahdah. Yang kedua wahidiyah, lalu ahadiyah, alam amsal, alam arwah, alam ajsam, yang terakhir insan kamil. Pak, penjelasannya apa? Harus ngaji sama Pak Sastro. Kalau saya yang jelasin nggak ngerti. Kalau yang Pak Sastro jelasin nggak tahu ngerti apa enggak juga. Tetapi kita bisa bayangkan bagaimana luasnya pemikiran Pangeran Diponegoro ini, betapa kosmopolitnya, betapa filosofisnya, betapa telah sampai kepada ilmu mengenai hakikat nyala batin jiwa tadi itu, atau martabat 7 tadi itu. Nah, ini salah satu manuskrip dari kitab Tuhfah Mursalah ini, yang di atas itu koleksi di Ma'hadud Dirasat Asy-Syarqiyyah atau Institute for Oriental Studies yang ada di Tokyo University. Jadi kita bisa bayangin Pak, wong Jepang ini ngoleksi banyak sekali karya-karya ulama kita mengenai ajaran perenungan. Kenapa mereka nyimpen? Ya kitanya sendiri nggak nyimpen, sama nggak mau ngaji, ya disimpan sama orang lain kan. Lalu bawahnya ini adalah syarah atau komentar terhadap teks Tuhfah yang dikarang oleh Asy-Syami Al-Azhari tadi itu, Al-Mawaib Ar-Rabbaniyah. Beberapa kopiannya ada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, tetapi ini yang saya dapatkan dari Perpustakaan Al-Azhar yang ada di Kairo. Next berikutnya. Lalu dari mana ceritanya Pangeran Diponegoro ini diajari ilmu mengenai hakikat martabat tadi itu? Salah satu gurunya adalah nenek buyutnya itu, seorang perempuan, itu saya nggak habis pikir. Istri Pakubuwono I, ya kan, Ratu Ageng Tegalrejo atau Ratu Ageng Kados Paten, perempuan, ratu, tapi kemudian setelah suaminya wafat itu menjadi ibu nyai, mursidah, seorang pengajar ajaran suluk tarekat yang luar biasa, mendidik Diponegoro. Dan ini bukan ngarang-ngarang, ini teks manuskripnya ada. Jadi turunan ajaran martabat 7 tadi itu, kalau dari Burhanpuri itu sezaman beliau ini dengan namanya Ahmad Al-Qushashi dari Madinah, diturunkan kepada muridnya namanya Abdul Rauf dari Singkil dari Aceh, wafatnya tahun 1693. Abdul Rauf Singkil ini adalah seorang cendekiawan Nusantara pertama yang menulis karya tafsir Al-Quran lengkap dari juz 1 sampai juz 30. Kalau Pak Sastro sampai 31, nggak ada Pak Sastro. Quran sampai juz 30, nggak boleh ditambahin 31 ya. Itu Abdul Rauf Singkil yang pertama kali punya karya tafsir Quran secara lengkap dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Judul kitabnya Turjumanul Mustafid ya.
dan juga karya lainnya. Lalu Abdurrauf Singkil ini muridnya banyak. Di antaranya ada dari Minangkabau, namanya Burhanuddin dari Ulakan. Wafatnya tahun 1703. Punya murid juga dari kampungnya Pak Sastro. Namanya Kiai Ageng Cebolek atau yang terkenal sebagai Syekh Kiai Ahmad Al-Mutamakkin. Wafatnya tahun 1750-an. Mengarang kitab judulnya Arsyul Muwahhidin atau singgasana orang-orang yang mengesahkan Tuhannya. Lalu punya murid juga yang berasal dari Tasikmalaya. Nah, jadi kalau ingat Tasik ini jangan ingat kupat tahu. Tapi ingat tokoh ini, muridnya Abdurrauf Singkil yang mengajarkan martabat tadi ini. Namanya adalah Abdul Muhyi dari Pamijahan ini. Tokoh penting, wafatnya 1730. Di antara karangan beliau ini ada Bayanul Qahar ya, atau penjelasan interpretasi dari Tuhan yang Maha Qahar. Lalu siapa namanya Abdul Muhyi Pamijahan ini punya murid, anaknya Abdullah dari Karang Pamijahan punya murid terus kepada Kiai Mufid dari Karangbolong. Karangbolong itu Kebumen, wong apak. Anak wong apak ning kene. Anak wong apak kan Karangbolong. Arane Kiai Mufid. Nah, lalu punya murid yaitu nenek buyutnya di Ponorogo, namanya Nyai Ratu Kadospaten atau Ratu Ageng Tegalrejo. Dan yang menarik lagi, Ratu Ageng Tegalrejo ini juga seorang yang punya perhatian terhadap tradisi literasi yang tinggi, susastra Jawa, termasuk beliau ini yang mengorder sastrawan keraton untuk banyak menyalin karya-karya susastra. Di antaranya adalah ini, manuskrip setebal 5.000 halaman, yaitu Serat Menak Amir Hamzah. Ini ada di British Library. Ini dibuat balang ke Pak Sastro, pingsan dia kena kepalanya kan. Ini tebal, ini kitab ini punyanya siapa? Nenek buyutnya di Ponorogo, yaitu Ratu Ageng Tegalrejo, yaitu Serat Menak Amir Hamzah. Ditulis dalam bahasa Jawa, aksara Jawa, tetapi isinya mengenai paman Nabi, yaitu Sayyiduna Hamzah bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, ya. Next berikutnya, ini juga Pak Eko, next Pak Eko jangan terpana, minta tolong, mohon maaf. Loh, kok malah hilang toh ini? Oh, next itu berikutnya. Siap. Ya intinya ini adalah silsilah yang pada saat itu ajaran martabat 7 terorder ya. Order ini bukan order minta, tetapi ordo tarekat itu namanya tarekat Syattariyah gitu kan. Terorganisir dalam tarekat namanya tarekat Syattariyah, dan tarekat Syattariyah ini jika kita baca sejarah perjuangan masyarakat Nusantara terhadap imperialisme dan kolonialisme, itu banyak kiai-kiai yang ikut daripada tarekat Syattariyah ini. Nah, salah satunya di Ponorogo ini DNA perjuangannya adalah DNA Syattariyah ini. Next, makan masih belum ya, lupa saya. Siap. Nah, jadi ini di Ponorogo mengenai ajaran martabat 7. Tetapi apakah di Ponorogo satu-satunya orang yang kemudian mengajarkan martabat tadi ini dan juga menyalakan api kemerdekaan dan api perjuangan ini? Ternyata 125 tahun sebelum di Ponorogo itu ada juga seorang cendekiawan Nusantara yang juga terafiliasi dengan ajaran martabat 7 Ibnu Arabi, yang menjadi tokoh perlawanan terhadap kolonialisme VOC. Siapa itu? Namanya Syekh Yusuf bin Abdullah At-Taj Al-Khalwati Al-Makassari, atau dikenal dengan nama Syekh Yusuf Makassar. Wafatnya tahun 1699, bukan di Indonesia Pak wafatnya, di Afrika Selatan. Yang kemudian Nelson Mandela dalam gerakan anti apartheidnya itu menyatakan salah satu inspirasi perjuangan rakyat Afrika Selatan ini adalah seorang tokoh yang berasal dari Indonesia yang dibuang ke Afrika Selatan. Nah, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Ini next saja, ini karena sudah lewat ini silsilah yang lain. Bisa ora pena dibahas. Nah, ini dulu.
Ini salah satu ajaran martabat 7 yang ditulis dalam aksara Jawa, Bu. Jadi ini salah satu jaringannya di Penogoro. Namanya adalah Kanjeng Pangeran Haryo Jayakusumo yang merupakan cucu Mangkunegara I yang terkenal dengan Pangeran Sambernyowo. Dan eyang santri ini makamnya ada di Cidahu, di Sukabumi. Pak Karno Cokro Aminoto pernah sowan sama ngaji ke sini. Nah, ini adalah buku yang menjadi kitab pegangan ajaran perenungannya. Siapa namanya? Pangeran Santri ini tersimpan di perpustakaan Reksa Pustaka yang ada di Pura Mangkunagaran. Namanya Serat Martabat Pitu atau Serat Martabat 7. Jadi menarik di sini ada teksnya dalam bahasa Arab tetapi penjelasannya dalam bahasa Jawa, aksara Jawa. Ini bagi saya menarik orang Jawa ini. Ketika menuliskan mensyarah ajaran yang berasal dari Timur Tengah, itu ada yang dinamakan pribumisasi ajaran Islam di sini, Bu. Cuman kan saya bahasa Jawanya bodoh, Bu. Saya harus belajar ke Ibu. Jadi biar bisa baca ini gitu ya. Nah, next berikutnya kembali ke Syekh Yusuf Makassar. Kalau ini tentang jaringan ulama dan santri yang menjadi laskar di Penogoro yang tersebar di banyak pesantren ya, ada di Tegalsari, ada di Melangi, ada di Jamsaren Solo dan seterusnya. Next berikutnya tentang Syekh Yusuf Makassar. Syekh Yusuf Makassar juga sama terafiliasi dengan ajaran martabat 7, tetapi bagi saya ada satu perenungan yang menarik dari sosok di Penogoro dan Yusuf Makassar ini. Jadi beliau-beliau ini itu seperti judulnya majelis ini, seperti nyala purnama dan seperti nyala matahari. Dia ditenggelamkan di satu tempat tetapi dia akan terbit di tempat yang lain. Jadi ciri khas para kekasih Allah itu ya begitu ya. Keadaan lagi ruwet, lagi susah, lagi sengsara, mereka itu yang nggak ngeluh, curhat, wah gitu kan kerjanya curhat demo ya. Tetapi ya yang diajarkan itu bagaimana untuk menjadi manusia yang sempurna, yang bisa menerangi sesamanya, yang bisa membawa kemanfaatan, membawa inspirasi bagi orang sekitarnya bahkan generasi setelahnya. Di Penogoro 200 tahun lalu, tetapi nyala semangat perjuangannya masih dirasakan sampai sekarang. Yusuf Al-Makassari wafatnya tahun 1999, tapi Nelson Mandela mengatakan inspirasi terhadap gerakan perlawanan apartheidnya adalah dari ratusan tahun lalu, dari Yusuf Al-Makassari ini. Nah, dan Syekh Yusuf Makassar mengarang juga beberapa karya yang penuh perenungan juga, diantaranya adalah Sirrul Asror atau rahasia segala rahasia, Zubdatul Asror, intisari segala rahasia, pokoknya penuh rahasia lah beliau ini gitu ya. Next berikutnya sedikit lagi terus ini bagi generasi setelahnya berikutnya lagi ini tidak perlu, ini capnya Syekh Yusuf Al-Makassari dan muridnya Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, karena Syekh Yusuf itu setelah pulang dari Madinah nggak pulang ke Makassar tapi ya di Banten, nikah sama orang Banten. Next berikutnya ini termasuk ada manuskrip yang merekam jejak gerilya Syekh Yusuf Makassar dan beberapa waktu sebelum ditangkap di Priangan Timur ya. Jadi kok ini bahasa Arabnya ancur-ancur gini? Nah ini jadi biar kerasa saya ini santrinya Pak Sastro, jadi izin membacakan di sini ya. Nah, jadi dikatakan begini. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, falamma safaniyallahu ta'ala bihikmatin, ketika Allah telah menuntunku dengan hikmah kebijaksanaannya, ma ya'rifuha bil wusul ila qaryatin, yang kemudian diajarkan kepadaku akan hikmah itu, aku pun sampai ke sebuah desa. Nama desanya Randu Batang. Summa ila qaryah Bihbul, lalu ke satu desa namanya Bihbul. Bihbul itu kalau zaman sekarang Cikatomas, Pak. Nama lamanya itu Bihbul.
sekarang Cikatomas, min ardi Koryah Mandala, dari beberapa desa yang ada di Mandala, di Sukapura. Lalu dikatakan di sini, aku bertemu dengan seorang yang alim namanya Abdul Jalil, murid daripada Abdul Muhyi Pamijahan. Nah, jadi kita bisa bayangkan ini tahun 1683, beberapa bulan sebelum Syekh Yusuf ini ditangkap oleh Belanda, lalu dipenjara di Batavia, dibuang ke Sri Lanka, dibuang ke Afrika Selatan. Ini menarik bagi saya ya. Dalam keadaan perang, gerilya, Syekh Yusuf kok sempat-sempatnya masih menulis karya intelektual. Dan yang dibahas di sini itu bukan perkara kalau saya itu jauh dari istri 3 bulan, ndak pernah ketemu, itu hukumnya bagaimana Pak Sastro? Bukan tentang itu. Hah? Atau misalkan pertanyaannya, itu saya lagi sholat, kok tiba-tiba ada angin di belakang saya, itu kira-kira batal nggak? Bukan itu. Tetapi yang dikaji, dibahas ini adalah tentang perenungan filosofis, tentang martabat 7, tentang al-wujud atau eksistensi. Kita tuh kalau dibandingin ya dengan pendahulu kita, mereka sudah sampai demikian luar biasa, kita yang sudah merdeka kok. Next berikutnya, ya ini generasi 100 tahun setelah perang di Penogoro. Jadi kita ini angka-angkanya kok dilalah gitu ya. 200 tahun perang di Penogoro sekarang ini. Lalu ini 100 tahun setelah perang di Penogoro. Ada seorang cendekiawan besar dari Madura, beliau Pak Sastro. Orang Madura. Tetapi beliau ini yang menjadi mahaguru para pahlawan nasional dan mahaguru ulama besar Nusantara, namanya Syekhona Khalil dari Bangkalan. Wafatnya tahun 1925, 100 tahun setelah perang di Penogoro. Yang menarik di sini, dalam manuskrip kitab karangan Syekhona Khalil itu ada tulisan hubbul auton atau hubbul waton minal iman. Cinta tanah air ini adalah sebagian daripada iman. Artinya seseorang yang beragama tidak sempurna imannya kecuali kalau dia sudah membuktikan, mendedikasikan kecintaan dia terhadap tanah airnya. Jadi hubbul waton minal, kalau Pak Sastro sempat ngajarin sama saya Pak Dekan, salah bacanya, to-nya diganti dod. Jadi bukan hubbul waton tapi hubbul wadon. Tolong marahin Pak, bahaya ini. Ini Syekhona Khalil Bangkalan ini yang menurunkan murid pahlawan nasional Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Mas Mansur, para ulama-ulama pejuang itu ya. Lalu Ahmad Sanusi dari Sukabumi itu juga muridnya Syekhona Khalil ya. Hasan Mustafa yang menjadi Hop Penghulu Bandung dan juga sastrawan besar Sunda, muridnya Syekhona Khalil. Next berikutnya. Pakai berapa menit lagi saya? Oh ini habis. Ini 100 tahun setelah perang di Penogoro. Lalu kemudian 125 tahun kemudian proklamasi kemerdekaan. Lalu dirilislah fatwa pada 22 Oktober tahun 45, yaitu seruan kewajiban untuk jihad turun untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yang dirilis oleh muridnya Syekhona Khalil. Syekhona Khalil di atasnya terus nyambung nanti kepada Abdul Rauf Singkil tadi itu ya, dalam ilmu silsilah keilmuannya. Nah ini dikenal dengan resolusi jihad yang kemudian sudah ditetapkan sebagai hari santri pada saat itu, di mana kemudian puluhan ribu orang-orang mendengarkan seruan resolusi jihad 22 Oktober ini datang ke Surabaya, dan di Surabaya 10 November meletuslah pertempuran semesta yang kemudian diabadikan sebagai Hari Pahlawan Nasional. Jadi ini not play-play ini pendahulu kita ini ya Pak Sastro, not play-play ini. Bukan main. Tak main-main ini. Next berikutnya. Ini juga muridnya Kiai Hasyim Asy'ari, namanya Kiai Abdul Halim Lewi Munding, tahun 2023 kemarin ditetapkan juga sebagai pahlawan nasional. Beliau banyak menulis syair mengenai perjuangan, nasionalisme, patriotisme,
cinta tanah air, termasuk merekam sejarah peperangan yang ada. Jadi ya anggap aja ini ya sudah ada teks Latinnya di sini ya. Sesudah putra Jakarta, Semarang dan Surabaya, Bandung pun tak ketinggalan bertempur mati-matian. Kagumnya orang memandang, manisnya mati berjuang. Sekutu Jepang tercengang melihat pemuda tandang. Sandarannya hanya Tuhan, bukan bayonet dan senapan. Ini dijadiin lagu keroncong, asik ini. Ya kan? Nah, ini Kiai Haji Abdul Halim Lewi Munding ya. Salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Next berikutnya, ini yang tak kalah penting. Jadi Kiai Haji Wahid Hasyim mengajarkan kepada kita dalam risalah Khitab, dia katakan bahwasannya li'annal islama 'allamana anna kulla muslimin yajibu an yakuna azizan fi baladihi la an yatasallatu ala baladihi ajnabiyyun wa 'allamana 'ala hadza anna kulla muslimin wataniyun yuhibbu biladahu wa yas'a wa yujahidu fi sabilihi. Ini bukan doa tahlil, bukan, tetapi ini adalah semangat mengenai cinta tanah air. Dikatakan begini, li'annal islama, karena sesungguhnya ajaran Islam yang sebenar-benarnya itu adalah alamana, mengajarkan kita annakula muslimin, bahwasannya setiap seorang muslim sejati ini pasti yajibu an yakuna azizan fi baladihi, pasti akan menghormati dan setia kepada tanah airnya atau negaranya. Tidak akan membiarkan negaranya rusuh dan hancur, apalagi oleh campur tangan asing. Agama Islam telah mengajarkan kita semua bahwasannya seorang muslim sejati itu harus memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, yang mencintai negaranya dengan tulus, bekerja untuk kemajuannya dan berjuang untuk mempertahankan kedaulatannya. Nah, ini kata Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, ayahnya Gus Dur. Gus Dur lalu punya murid Pak Sastro lagi ini Pak Dekan ya. Next, terakhir ini. Nah, ini buat Bu Iren khusus ini. Jadi kiai-kiai kami itu Bu, itu mengajarkan kepada kami bahwasannya Pancasila ini tidak bertentangan sama sekali dengan ajaran agama kita. Tetapi justru sebaliknya, antara Pancasila dan ajaran agama kita itu harus saling menyempurnakan, melengkapi dan menguatkan. Inilah yang kemudian menjadi ruh terbesar bagi Indonesia. Dia juga nasionalis, tetapi juga harus religius. Itu saja Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas banyak hal yang kurang berkenan. Sekali lagi ini karena korban Kiai Sastro gitu kan. Jadi kayak gini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.